untuk memilih Tuhan setia. Ini doa kami Tuhan. Mari kau nyatakan hati kami Bapa. Kami teguhkan bahwa sampai akhir hidup kami akan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ada saat yang ku alami tak seperti yang aku ini. Ku tetapkan hati
kebenaran. Haleluya. Mari tepukkan tangan buat Yesus Tuhan kita. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang
Bapa, terima kasih terus malam yang Tuhan kami terbuka Engkau dan kami pun memberi yang terbaik apa yang Engkau telah berkati kami dan untuk itu berarti dengan kami memberinya dengan terus sukacita dan kedamaian sehingga apa yang kami beri untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa Kerajaan di tempat ini dan kami mengucap syukur atas berkat kami yang diberi di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya padanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya lebih, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita tetap terhubung selalu dan melekat kepada Tuhan. Terhubung dengan siapkan hati kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Biar firman itu berbuah dan bertumbuh di setiap hati kita. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melengkapi hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kita nyanyikan sungguh-sungguh lagi. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan ku terhubung denganmu, selalu melekat, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung
Tuhan, inilah yang menjadi pengakuan bagi kami bahwa firman-Mu adalah dasar di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu pada saat malam hari ini Tuhan, berfirmanlah kepada kami, berbicaralah di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Benar-benar Tuhan kami mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami kerjakan. Bahkan kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini adalah minggu terakhir tahun 2024, sepanjang perjalanan hidup kami selama 1 tahun ini Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan begitu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah merupakan satu tanda tanya kepada kami, apakah yang sudah kami perbuat selama sepanjang 1 tahun ini untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Yang siap untuk tabur firman Allah, kita sama-sama katakan amin. Salam saudara. Puji Tuhan. Tinggal di rumah. Tapi jelas ya, kalau pakai HP ini jelas. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita memaknai Natal itu sebenarnya apa sih saudara ya? Natal adalah momen kita merayakan kemenangan. Ya. Sekali lagi saya katakan, Natal adalah momen kita merayakan kemenangan. Ada aman saudara? Momen kita untuk merayakan kemenangan. Kenapa? Ada beberapa hal pada saat malam hari ini yang akan saya sampaikan, apa yang Tuhan sudah taruh ya di dalam hidup saya sebagai hambanya, sebagai penyambung lidah Tuhan ya. Kalau saya tidak ada apa-apanya ya, saya penuh dengan kebodohan, tidak ngerti apa-apa ya. Saya kan cuma tanah liat, cacing ya. Tidak ada arti apa-apanya ya, tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya ya. Saya tidak akan bisa. Tapi karena pimpinan, karena Roh Kudus ya, yang sudah mengajar setiap pribadi hamba-hamba Tuhan, itulah yang akan saya sampaikan pada saat malam hari ini. Puji nama Tuhan ya. Tadi saya katakan Natal adalah momen. Kita merayakan apa, saudara? Kita merayakan apa, saudara? Merayakan kemenangan. Kenapa saya katakan demikian? Dan ini juga firman Tuhan yang mengatakan, bukan hanya kemenangan, ya, bukan hanya menang saja. Bahkan firman Tuhan katakan lebih daripada pemenang. Kita ini lebih daripada pemenang. Luar biasa loh saudara. Lewat kelahiran, kematian, kebangkitan Yesus memberi kemenangan untuk saudara dan saya ya. Memberi kemenangan untuk saudara dan saya. Yesus lahir ya sebagai juru selamat. Kenapa firman Tuhan PGI ya? PGI kasih tema marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ada apa gerangan Bethlehem? Ya, Bethlehem adalah tempat roti. Ya, Yesus sendiri. Kenapa kita pergi Bethlehem? Yesus lahir di Bethlehem. Dia menjadi roti hidup. Ya. Oleh sebab itu, kalau kita mengingat
pembicaraan ini sudah. Yesus roti hidup. Waktu dia bertemu kepada siapa? Wanita Samaria. Dia air hidup, dia roti hidup. Siapa yang minum dan makan, ya, air dan roti hidup, tidak akan mengalami mati, melainkan hidup untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Barusan kita merayakan hari kemenangan kemarin, bahkan masih ada yang akan merayakan nanti sampai Januari. Januari nanti kita GPPS ada fellowship wanita. Ibu-ibu atau yang merasa wanita, ayo kita sama-sama kita berfellowship, ya, bertempat di Jatinegara, yaitu Sabtu ketiga, ya, Januari Sabtu ketiga. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan sudah memberi kemenangan untuk kita. Tetapi satu hal, ada yang senantiasa mengintip, ya, yang ingin menggagalkan kemenangan yang sudah kita raih. Siapa dia? Iblis, kuasa kegelapan, ya. Iblis bekerja luar biasa untuk menggagalkan kemerdekaan atau kemenangan yang sudah Allah berikan kepada kita, supaya kita tidak menjadi anak, ya, sesuai dengan kehendak Allah. Ingat, kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal, ya. Ingat saudara, kita sudah ditebus lewat darahnya, ya. Kalau kita pelajari 1 Petrus 1 ayat 18, atau perlu kita baca, ya, ada di catatan saya, cuma saya terlintas ingat ayat ini, ya. Mungkin ada salah satu, atau tolong pampangkan dong, ya. Ya, 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1, tidak ada di catatan saya, ya. Atau kita buka HP kita masing-masing. Siapa yang sudah menemukan boleh membacanya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Ada? Atau yang sudah menemukan? Tolong Bapak Gembala bacakan, Pak. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, dan kamu warisi dari negeri dari nenek moyangmu, itu bukan dengan bara yang panah, bukan pula dengan perak atau Emas dan perak, ya, tetapi dengan darah yang mahal, ya. Ya, puji Tuhan. Karena lampunya juga agak remeng, ya. Kalau kita orang tua ini tidak bawa kacamata, ya, saya juga tertinggal tadi kacamata, ya. Tapi tidak jadi masalah, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu bahwa kita sudah ditebus dengan harga yang cukup mahal. Cukup mahal. Lewat apa, Bapak Ibu? Harta benda kita, kepandaian kita, kekayaan kita. Justru firman Tuhan katakan, saya teringat di dalam kitab Mazmur 49 ayat 7 dan 8, ya. Kekayaan kita, harta kita tidak bisa menebus dosa-dosa kita. Hanya lewat darah Yesus saja yang bisa menebus dosa saudara dan saya. Kenapa harus ditebus, saudara? Itulah cinta kasih daripada Tuhan. Dia tidak rela satu jiwa pun binasa. Karena apa? Upah dosa adalah maut. Dan semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Karena dosa kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, karena Yesus tidak rela, ya, satu jiwa pun binasa, Tuhan rindu
mengembalikan kemuliaan itu kepada kita, ya, lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Saudara kasih Tuhan, supaya kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Itulah suatu kemenangan yang luar biasa, ya. Suatu kemenangan yang perlu kita rayakan, ya. Bukan karena makan minum, bukan karena pesta pora, bukan karena door fresh, bukan karena pakaian yang bagus, bukan karena mewahnya, meriahnya acara ibadah Natal. Tapi yang perlu kita rayakan hari kemenangan, ya. Kita menang karena kita sudah ditebus lewat darah Yesus. Sebenarnya kita harus meraih kebinasaan, kita harus meraih maut, tetapi oleh kemurahan Tuhan kita telah ditebus. Oleh sebab itu hargai pengorbanan daripada Tuhan Yesus, ya. Oleh sebab itu saudara, pada saat malam hari ini jangan sampai kemenangan itu digagalkan oleh oknum apapun juga. Oleh sebab itu kita akan baca Kolose pasal yang kedua. Boleh dipampangkan Pak, Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-18. Saya langsung baca saja ya. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan, ya. Jadi jangan biarkan kemenangan kita dicuri oleh iblis. Ada amin? Jangan sampai kemenangan kita dicuri oleh iblis. Iblis itu di mana-mana ada, saudara. Di mana ada di udara. Ya, firman Tuhan katakan musuh kita adalah iblis, ya. Bukan manusia musuh kita, yaitu penguasa dan kuasa yang ada di udara. Sementara kita dengar firman Tuhan, iblis ada enggak, saudara? Ada. Oleh sebab itu ada firman Tuhan. Tuhan beri perumpamaan 4 macam tanah. Tanah berbicara hati kita, ya. Saya tadi katakan sebelum ibadah kita bincang-bincang sama Bu Mariana, ya. Bu di sini baru perintisan, hanya beberapa orang. Terus Bu Mariana, nah, kita kan tidak cari orang, ya. Tuhan juga tidak cari orang. Tuhan cari hati kita yang benar-benar mau mencari Tuhan. Memang iya, saudara, ya. Memang benar, ya. Saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai, ya, kemenangan yang sudah kita raih ini digagalkan oleh kuasa iblis. Kuasa iblis itu pintar sekali, saudara. Kenapa? Yohanes 10 ayat 10 katakan apa? Tuhan datang untuk memberi kelimpahan, tapi iblis datang ke dalam dunia untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Cara iblis itu banyak sekali. Iblis licik. Saudara, cari di mana kelengahan kita, di mana kelemahan kita. Disitulah iblis senantiasa mengincar di dalam setiap pribadi, lepas pribadi kita. Bapak-bapak mungkin kelemahannya di wanita, ya. Di situ Tuhan tahu. Bapak siapa namanya? Bapak makanya si Tompul, ya. Bapak si Tompul sering berpisah sama sang istri, ya. Dikelilingi seringkali dimanapun banyak kuntilanak yang cantik. Ini juga menguji iman daripada Bapak Tompul, ya enggak? Pelayanan, Pak? Enggak, ya. Saudara yang kasih Tuhan, dimanapun berada, yang bekerja di kantor juga begitu, ya. Bekerja
Ingat, iblis itu selalu mengincar kita. Kelemahan kita di uang, kadang-kadang Tuhan juga uji dalam keuangan kita. Iblis juga pintar. Ya, kalau kita hobinya uang, kalau tidak pegang uang, bisa tidak saudara? Gelisah, ya, gelisah, susah, ya. Sehingga firman Tuhan katakan apa? Cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Karena ingin selalu pegang uang, cinta uang, ya, berani mencuri, berani merampok, berani korupsi, berani, ya, macam-macam, sampai miliknya Tuhan pun dikorupsi. Ya, belajar. Siapa yang tidak biasa memberi perpuluhan, bawalah persembahan perpuluhan kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan, sidang yang kecil ada yang aktif, ya. Puji Tuhan. Tetaplah setia. Memang kadang-kadang itu merupakan proses. Apalagi gaji kita, ya. Gaji kita pas-pasan. Sudah, ya, uang Jerman, ya, sudah dijajar-jajar, tidak keduman bahasa Jerman. Sudah dibagi untuk sana, sudah tetap tidak kebagian. Boro-boro mau kembalikan milik Tuhan, ya. Untuk kebutuhan aja tidak cukup. Kira-kira bagaimana? Mau jadi pelaku firman Tuhan atau nuruti tidak cukup? Ingat saudara, firman Tuhan katakan apa? Filipi 4 ayat 19, anak Tuhan harus apa? Oleh sebab itu rajin baca Alkitab, rajin melidik firman Tuhan. Amin. Bukan hanya pendeta, bukan hanya tugas pendeta, hamba Tuhan deh saudara. Kita harus rajin menyelidik firman Tuhan, harus rajin membaca firman Tuhan, supaya iblis tidak mudah menggagalkan pengiringan kita kepada Tuhan. Amin. Banyak hal Tuhan, iblis itu menggagalkan hidup kita. Lewat keluarga kita mungkin, ya atau ya. Kadang-kadang pasangan kita sendiri aja seringkali menjadi batu sandungan bagi kita. Kadang-kadang menjadi salib bagi kita. Waktu pernikahan, ya, janji nikahnya muluk-muluk, susah senang akan kita jalani bersama. Janji sih janji, ya. Janji sih janji, sekedar janji. Tapi ingat, janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah ingkar janji, amin. Kadang-kadang katanya kalau suami itu bersatu, ya. Tapi kebanyakan juga tidak bisa bersatu. Uang suami milik suami, uang istri milik istri. Ya, ya. Ini masing-masing lah punya prinsip, ya. Tapi terserah aja, jalan. Apa yang Tuhan suka itu aja yang kita lakukan. Kalau memang bisa sendiri-sendiri, yang penting bisa jalan, tetap rukun, tidak berantem, gara-gara penghasilan berantem. Nah itu yang Tuhan tak senang. Iblis akan masuk. Sudah kasih Tuhan. Puji Tuhan, jangan sampai kemenangan kita digagalkan oleh iblis, ya. Sekarang sudah kasih Tuhan, kemenangan apa yang sudah Allah berikan kepada kita melalui Yesus? Yang pertama, kemenangan atas dosa dan kejahatan kita. Semua manusia pasti berbuat dosa. Siapa yang merasa tidak ada dosa sini? Yuk. Sehari ini aja sudah, satu hari ini aja. Bukan hanya satu hari, ya, 1 jam ini aja. Mungkin lewat pikiran kita, mungkin lewat pandangan kita, mungkin lewat sikap kita, mungkin ya, atau mungkin waktu kita salaman. Karena ya, yang kita ajak salaman itu masih ngobrol, sedang ngobrol, kita ajak salaman, terus tidak ngubres kita yang sedang nyalami. Kadang-kadang bisa kesinggung juga, saudara. Itu juga dosa, saudara, ya.
Kalau kita ada kasih Kristus di dalam hati kita, saudara kasih Tuhan, ayo jangan sampai kita digagalkan oleh banyak macam, banyak corak, banyak cara iblis ya untuk bertipu daya untuk menjatuhkan kita ya. Ingat, yang pertama, kemenangan atas dosa dan kejahatan kita ya. Ingat, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan ya. Dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, kalau bukan karena Tuhan ya, kita tidak mungkin bisa menang dari dosa dan kejahatan kita ya. Tidak mungkin bisa menang dari dosa dan kejahatan kita. Sekali lagi, saudara bisa menghitung dosa dan kejahatan yang kita lakukan? Ibu-ibu yang biasa bawel, ibu-ibu yang biasa ngerumpi, ibu-ibu yang biasa gosip ya. Gosip semakin digosok semakin sip. Nah, jadi provokator. Yuk, ingat ibu-ibu, kita sudah dikuduskan oleh Tuhan ya. Hendaklah kamu kudus di seluruh kehidupan kita. Dan firman Tuhan katakan Matius 5:48, kudus dengan sempurna. Lewat tutur kata kita ya. Ingat ibu, lidah kita. Nanti lain kali saya sampaikan tentang lidah ya. Lidah kita ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua kalau kita pelajari dalam kitab Yakub, semua itu bisa dijinakkan Tuhan, hanya lidah kita yang tidak bisa dijinakkan. Mati dan hidup dikuasai oleh lidah kita. Panjang umur, pendek umur dikuasai oleh lidah kita. Bukan umur karena umur hidup di dalam dunia. Apa artinya umur panjang sampai 100 lebih, tapi kita menyusahkan orang lain juga percuma. Kita tidak bisa apa-apa juga percuma. Memang semua itu sudah ditargetkan oleh Tuhan. Maksudnya panjang umur, kerjaan saudara, penghasilan saudara, kehidupan saudara, terutama nyawa saudara. Ya, saudara kasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan ya. Tuhan sudah beri kemenangan. Yang kedua supaya enggak, kita diterima dan diperdamaikan dengan Allah ya. Kita diterima, yang kedua kemenangan yang Tuhan beri selain apa tadi? Kemenangan atas dosa dan kejahatan kita. Yang kedua, kita diterima dan diperdamaikan dengan Allah. Melalui Yesus kita diterima oleh Allah sebagai anaknya tanpa harus membayar apapun. Kita akan baca Roma 3 ayat 25. Roma 3 ayat 25. TB begini, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman kita dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Yesus menjadi perantara untuk kita dengan Allah supaya kita dapat memasuki langit baru dan bumi baru. Luar biasa ya. Dia adalah satu jalan untuk memperdamaikan saudara dan saya. Kenapa harus diperdamaikan? Manusia itu sudah menjadi musuh dari mana? Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dia diusir dari Taman Eden. Kita ini musuh-musuhnya Allah.
Kalau kita pelajari dalam kitab Roma, kita ini di luar, ya, sebenarnya kita ini tidak bisa diselamatkan. Karena apa? Dosa yang kita warisi, bahkan dosa yang kita perbuat. Saudara kasih Tuhan, tidak bisa. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Yesuslah satu-satunya jalan. Dia telah memperdamaikan kita dengan Bapa di surga, sehingga kita boleh kembali masuk Taman Eden, Firdaus, ya, kita masuk dalam kerajaan surga. Kita ini adalah warga-warga surga. Amin. Kita telah ditebus oleh Allah. Kita ini sebenarnya menjadi warga surga. Kita di dalam dunia ini kita musafir, kita hanya sekedar menumpang, ya, menumpang, musafir, saudara. Oleh sebab itu kalau orang menumpang itu harus apa? Harus apa? Harus tahu diri. Orang menumpang harus tahu diri, ya. Tidak boleh seenaknya sendiri. Ya, saudara kasih Tuhan. Jadi kalau kita warga surga, pernah ya hamba Tuhan Pak Gideon ya, enggak salah ya, tanya kepada Pak David, ya, kalau anak Pak Gideon yang ditiru atau mirip sama siapa? Mirip papanya. Tidak mungkin mirip dengan Pak David. Demikian juga anak Pak David tidak akan mungkin mirip dengan Pak Daniel atau Pak Benny atau Pak Hasan, ya. Demikian juga kita warga kerajaan surga, kita sebagai anak-anak Allah. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus mirip sama siapa? Allah. Ingat, kita segambar dan serupa. Sebenarnya enggak bisa juga mirip. Kalau mirip itu kan enggak pas, ya. Kalau serupa dan segambar pelak dengan Allah. Tahu pelak? Pas. Oleh sebab itu firman Tuhan, saya ingat satu ayat, ya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Tolong bacakan. Siapa yang sudah menemukan? 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Ada? 1 Yohanes, suratan 1 Yohanes. Baca Pak Richard. 1 Yohanes 2 ayat 6. Pasal 2 ayat 4. 6 Barang siapa berkata ayat 6. 1 Yohanes 2 ayat siapa 6. mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah ini yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ada amin? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus. Yang menjadi pertanyaan, sekarang kita di dalam Yesus enggak sih? Dalam Yesus enggak sih? Ya, aku udah bawa sapu tangan. Ini aja, kebetulan jatuh. Ya. Ini ya, gambaran kita semua. Ya ini. Ini Yesus. Kan kita di dalamnya. Yang kelihatan nampaknya tangan saya atau kain ya. Demikian juga kehidupan kita, saudara. Kalau kita mengaku Yesus yang kelihatan, kalau kita mengaku kita di dalam Yesus, yang kelihatan siapa? Yesus. Tapi kenapa seringkali ya juga disampaikan Bapak tanggal 22 ya, Pak Roni ya, udah nggak perlu saya lagi ya, kagum dengan Kristusmu, tetapi sayang perbuatannya tidak seperti Kristus, akhirnya gagal menjadi anak Tuhan,
menjadi penghalang, menjadi batu sandungan. Kita sebagai anak Tuhan, kalau kita mengakui bahwa kita di dalam Yesus Kristus, wajib kita hidup seperti Kristus. Cara berpikir kita, perasaan kita, emosi kita, tindak tanduk kita, sikap kita, perbuatan kita harus seperti Yesus. Amin. Kalau tidak salah Amsal 3, tidak salah ya. Amsal 3 ayat 6. Pak, tolong bacakan Pak, Richard. Amsal 3 ayat 6. Ingatkan ayat-ayat, tidak dicatat. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ada amin? Akui dia dalam segala lakumu. Jadi apapun yang kita perbuat, kita tunjukkan bahwa Kristus itu ada di dalam hidup kita. Ada amin? Ada amin? Haleluya. Amin. Nanti keluar pintu aman. Ya. Tapi biar benar-benar ya, kita tunjukkan Kristus. Kristus itu Maha Kasih. Ya. Kalau anak Tuhan masih suka ngambek, suka kecewa, suka iri, suka dengki, suka dendam, ada yang nyimpan dendam? Ayo, ini sudah mau tutup tahun ya. Bereskan. Tuhan sudah kasih kemenangan buat kita. Mungkin kita pernah disakiti hati oleh teman kita kek, oleh pasangan kita kek, oleh anak kita kek, oleh menantu kita kek, oleh siapa kek. Ayo lepaskan pengampunan. Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Bereskan, selesaikan. Sebelum jangan kita bawa lagi ke tahun depan, tahun 2025 kan tinggal berapa hari saja. Tinggal berapa hari sih? 2 hari ya? 2 hari lagi kita sudah tahun 2025. Tidak terasa. Ya, tidak terasa. Ayo kita lepaskan pengampunan. Ya, saudara, kalau kita menyadari, kita mengakui kita di dalam Yesus Kristus, kita harus wajib hidup seperti Kristus. Cara berpikir, cara perasaan. Oleh sebab itu firman Tuhan, saya ingat lagi Pak, Ibu, Filipi 2 ayat 5. Ya, supaya kita berpikiran seperti Kristus, berperasaan seperti Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa. Filipi 2 ayat yang kelima. Ya. Ya. Filipi 2 ayat 5. Baca Pak. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ada amin. Amin. Hendaklah, kalau saya baca sana tidak begitu jelas ya. Saya baca kata-kata. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Hidupmu bersama saat ini yang hadir, yang dengar teman Tuhan, ya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Jadi caranya supaya kita berpikir seperti Kristus, taruh pikiran Kristus dalam hidup kita. Bisa enggak? Harus bisa. Kita warga kerajaan surga kok, kita anak Tuhan kok, kita serupa gambar Allah kok. Perasaan Yesus yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi taruh pikiran dan perasaan Yesus. Jadi kalau kita taruh pikiran dan perasaan Yesus, saudara, tidak akan timbul. Seringkali kita berpikiran negatif ya. Apalagi mau masuki tahun 2025 ini, wah, banyak sekali suara-suara. Tahun 2025 itu akan gini-gini ya. Akan mengalami krisis gini-gini nih. Macam-macam. Ya. Kadang-kadang karena kita mendengar suara-suara yang melemahkan kita, bisa nggak melemahkan pikiran kita? Bisa. Wah, gimana ya nanti tahunnya? Padahal firman Tuhan juga sudah tercantum, saudara.
1 Timotius pasal yang ketiga, ya. Hari-hari terakhir kita akan terjadi masa yang memang semakin tambah tahun semakin susah. Itu firman Tuhan, saudara. Dan apapun yang Tuhan firmankan pasti tergenapi. Masa penyaringan, saudara. Dengan adanya masa yang sukar menyaring iman-iman kita. Apakah dengan masa yang sukar ini kita tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Ya. Apakah kita tetap tekun pada Tuhan atau tidak? Apakah kita tetap setia melayani Tuhan atau tidak? Ya, sedang kasih Tuhan luar biasa. Ya. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, sebagai poin yang terakhir, kemenangan yang ketiga. Kita diberi kebebasan untuk bertanggung jawab. Kita diberi kebebasan. Kemenangan yang ketiga, Tuhan kasih kebebasan. Ya. Saudara kasih Tuhan kebebasan untuk bertanggung jawab. Allah memberikan kita kemenangan untuk dapat bebas mengerjakan apapun yang kita inginkan atau kehendaki, atau kehendak bebas. Tuhan kasih kehendak bebas kepada kita. Tetapi ingat saudara, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Harus kita bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tuhan itu setia dan adil. Memang setia, saudara. Bahkan firman Tuhan katakan dalam Timotius, kita tidak setia, dia tetap setia. Ya tidak? Tetap setia. Tapi juga dia adil. Kalau kita masih bermain-main dengan dosa pun, Tuhan akan tetap hukum. Memang di dalam Yesus, Roma, ya, di dalam kitab Roma 8 ayat 1, di dalam Kristus kita terhindar daripada penghukuman Allah. Tetapi kita di dalam Kristus, apakah benar Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatan dengan rasa takut dan gentar akan Tuhan. Ini yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan sudah beri kemenangan buat kita lewat keselamatan, lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ayo, kalau Tuhan masih kasih panjang umur, berarti Tuhan masih kasih waktu, kesempatan untuk kita, ya, untuk bertobat. Tuhan mengasihi kita, saudara. Ya, bukan waktunya lagi untuk kita bermain-main dengan dosa. Ya, kerjakanlah keselamatan dengan rasa takut kepada Tuhan, dengan gentar hormat kepada Tuhan. Ada amin? Oleh sebab itu jawaban Bu Mariana tadi tepat. Ya, datang ke gereja bukan cari manusia, tapi cari Tuhan, muliakan Tuhan. Tidak pandang berapa orang. Justru kalau lingkup kecil ini, saudara, kita bisa menyapa, kita akrab. Coba masuk gereja-gereja yang puluhan ribu atau sudah ribuan orang atau ratusan aja kadang-kadang tidak saling mengenal, saudara. Ya, itu saja. Kadang-kadang bangku juga, saudara, rasanya sudah dikontrak. Biasa duduk depan tiap minggu, biasa duduk belakang tiap minggu. Saudara, saya kadang-kadang sampai heran. Kenapa, saudara? Saya bisa katakan demikian. Saya diundang beberapa gereja untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya perhatikan, setiap kali kalau saya datang, dia duduk situ lagi. Kayaknya itu sudah bangku gereja itu sudah dikontrak untuk dia, ya, untuk dia. Ada lagi satu gereja, saudara, ya. Ada satu gereja lagi yang bangku paling depan. Sebenarnya kalau sesuai Alkitab memang para imam, ya. Tapi tidak ini. Khusus untuk orang berduit, orang kaya semua, orang yang intelektual, orang yang banyak duit. Haleluya. Padahal firman Tuhan, kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus saling menghormati.
Kita harus saling menghargai. Kita harus saling apa saudara? Iya, ya gitu lah. Saling membahu, saling menopang, saling memperhatikan. Ya. Saya bersyukur jalannya Natal. Nanti ya, minggu depan jangan tidak ada yang datang, semua hadir. Akan kita umumkan pemasukan berapa, pengeluaran berapa. Ya. Pengeluaran hampir 5 juta lebih, pemasukan 1 juta lebih ya. Tapi bisa itu Tuhan campur tangan, luar biasa loh, saudara. Yang penting hati kita ini, ya, hati kita, ya, hati kita. Ada aja jalannya, ada aja jalannya. Tidak usah khawatir. Oleh sebab itu, saya bilang sedikit kepada saudara-saudara yang ada talenta atau ingin melayani, ngomong saja, ya. Saya malah senang, ya. Kalau saudara rindu melayani, kita kan diam saja. Mimbar ini bukan hanya saya sama Bapak aja, ya. Siapa yang rindu melayani? Justru kita senang kalau jemaat bisa melayani, ya. Kalau bisa melayani. Bahkan kalau mungkin saudara ingin khotbah, silakan. Tidak apa-apa. Bagi berkat, kan? Bagi berkat. Tidak perlu mengundang pendeta-pendeta. Loh, itu kan talenta saudara. Kalau memang Tuhan kasih karunia di situ. Saudara, pernah dengar berapa tahun yang lalu, ya, anak berumur 11 tahun. Dia tahu-tahu tampil ke depan, ya. Tampil ke depan. Sementara ada pendeta mau khotbah, ya. Mau khotbah. Pak pendeta, hari ini biar saya khotbah. Otomatis saudara, orang akan pandang bagaimana? Anak 11 tahun. Apa yang terjadi saudara? Begitu luar biasa Roh Kudus bekerja dengan penyampaian firman Tuhan yang disampaikan anak yang 11 tahun tadi. Luar biasa. Ini terjadi di Jawa Timur, saudara. Ya. Terjadi di Jawa Timur. Dulu saya juga pernah hal ini mengalami. Saya alami waktu saya sekolah Alkitab. Ya. Saya sekolah Alkitab saat itu sedang istirahat siang, ya. Terus pengawas asrama itu bilang, ayo siapa yang ada waktu, terutama saya karena saya sama pengawas asrama itu dekat sekali. Eko, kamu ikut ya, bawa baju putih-putih. Loh, kalau cuma ibadah aja masuk pakai baju putih-putih. Sudahlah, pakai baju putih-putih. Biasanya kas GPPS kalau melayani kan putih-putih ya, saudara. Saya cuma ikut ibadah. Udah. Saudara. Ibadah ini ibadah KKR dan seluruh cabang GPPS Surabaya 77 atau 67 ya saudara, lokal GPPS lokal yang ada di Surabaya semua kumpul jadi satu, kurang lebih 3.000 jiwa yang hadir saat itu saudara. Dan saat itu sebenarnya dalam KKR ini mengundang namanya pendeta Obaja dari Semarang. Kenal Obaja ya? Pernah dengar ya? Tetapi ternyata sudah pujian 1,5 jam, ya 1,5 jam itu saudara kasih lihat, tidak hadir. Pendeta ini tidak datang. Pengawas asrama bilang, kok kamu siap ya? Hah? Saya mahasiswi masa suruh KKR. Mana bisa? Sudah, Tuhan itu selalu. Tuhan gerakkan saya. Kamu siap? Enggak, tante, saya bilang gitu ya. Nah, kamu harus maju. Saudara, ya setengah-setengahnya grogi ya, sebentar. Karena waktu itu saya masih kelas 2 ya. Kan itu kelas 3, sampai kelas 3 sekolah Alkitab. Apa yang terjadi saudara? Saya cuma bawakan itu. Karena saya tahunya cuma itu ya. Waktu itu belum begitu dalam. Tetapi kalau Tuhan sudah suruh, saya bilang Tuhan, kalau memang Tuhan suruh, Tuhan sendiri deh yang ngomong lewat, tidak apa-apa lewat mulut saya, tapi Roh Kudus sendiri yang ngomong, aku tidak pandai. Saya ini terus terang saudara, kesaksiannya, saya ini gagap, susah ngomong. Kalau orang tidak negot, saya tidak bisa ngomong.
di bawah ini selama saya menjadi hamba Tuhan bisa ngomong. Benar saudara. Saya dulu kalau orang nggak ngomong, nggak nyapa, jangan harap saya keluar satu kata saja nggak akan bisa keluar. Ya susah. Tapi puji Tuhan Tuhan panggil saya, benar saudara. Akhirnya waktu KKR itu saya disuruh khotbah. Saya hanya khotbah sebentar saja, saya tidak lama. Apa yang terjadi saudara? Maklum saja, orang yang masih sekolah kitab, cinta mula-mula itu bumbu-bumbu yang semangat, berapi-api, ya. Saudara, waktu saya habis khotbah, saya ajak satu pujian, nyanyi satu pujian. Saudara, semua nangis, ya, semua nangis. Karena apa? Tertampak lewat firman Tuhan. Terus, apa yang terjadi? Saya suruh antar kol lagi, ya, suruh doain. Coba ratusan yang maju saudara. Secara manusia memang capek, tapi saya masih muda waktu itu, ya, masih 18 tahun. Jadi semangat saya masih juang 45, luar biasa, ya. Ya memang sama ibu asrama ini kita doain, sama gembala setempat di situ, ya, kita doain. Luar biasa. Ternyata sementara saya tampil di mimbar, waktu saya tampil ada 7 orang. Rasanya dia mau keluar. Ngapain mahasiswi khotbah? Sebenarnya kan khotbah aja, kenapa mahasiswi khotbah sih sama ibu asrama? Waktu baru tampil, ya, saudara, dia hampir keluar. Pokoknya menghina saya, ngecek, pokoknya meremehkan saya. Tahu saya dari mana saudara? Berapa hari kemudian? 4 hari kemudian, karena hari Rabu itu ada doa malam di asrama. Jadi doa malam itu seluruh cabang juga yang mau ikut, ya. Jadi ratusan orang juga. Sementara itu waktu itu pun saya suruh mimpin penyembahan, ya, suruh mimpin penyembahan dan sekalian renungan. Habis mimpin penyembahan dan renungan sudah, saya ini duduk ya, santai-santai. 7 orang ini datang kepada saya sudah, munduk gitu ya, orang Jawa munduk gitu. Rasanya sekali sama saya, kayak mau nyembah. Aduh sus, waktu itu saya masih panggil sus, ya. Sus, ada apa ini? Saya pikir ya, tahu saya di situ sudah. Sus, saya minta maaf. Ini siapa kok minta? Kenapa Pak? Ya, kenapa Pak? Coba ceritakan. Kenapa Bapak harus minta maaf sama saya? Saya tidak kenal Bapak. Memang saya tidak kenal saudara, ya. Waktu minggu kemarin, terus terang waktu baru saya dulu kan tidak seperti sekarang, sedikitnya bisa dandan sekarang. Benar, terus terang, sekolah GPPS, saudara, itu kalau perempuan harus rambut panjang, tidak boleh rambut pendek. Kalau waktu sekolah kita, kalau biasa lurus, dikeriting, itu dipanggil majelis besar di sidang. Ketat sekali saudara. Cara berpakaian pun saudara kasih Tuhan, harus bawah lutut kalau rok. Perempuan tidak boleh pakai celana, harus pakai rok, ya. Laki-laki tidak boleh gondrong, harus rambutnya pendek. Iya memang benar. GPPS itu aslinya Om Ishak Leo dulu, ya. Tapi saya salut, meskipun Om Ishak Leo itu totok, ya. Kalau nyampaikan firman Tuhan itu, saudara, tapi urapannya luar biasa. Kalau pagi antri, ya. Saudara kasih Tuhan. Saat itu orang 7, saya lanjutkan, orang 7 tadi minta maaf. Gini loh sus, waktu minggu sus baru naik mimbar, kecewa sekali. Karena saya kan mau dengar
penginjil Ubaja. Kenapa harus mahasiswi masih kelas berapa? Saya masih kelas 2. Saya juga belum paham banget segalanya ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi saat itu Roh Kudus lah yang menuntun saya bisa menjawabnya. Ya, kemarin kami benar-benar menghina. Kan saya rambutnya panjang, necis gitu. Rambut saya dulu kan sedikit gitu. Terus gimana? Pokoknya model apa lah ya? Kampung sekali, ya. Saya kampung, dulu memang kampung waktu sekolah Alkitab. Kampung. Coba bayangkan saudara, waktu sekolah Alkitab, kan saya tidak ada yang, memang ada yang membiayai, tapi sekolah Alkitab itu benar-benar proses, ya. Sampai pernah saya tidak bisa beli bedak, ya. Akur tulis itulah yang saya pakai bedak satu. Benar saudara, benar. Itu memang kenyataan, ya. Waktu sekolah Alkitab di asrama. Ya, saudara kasih Tuhan. Kadang-kadang saya tidak bedak, ya. Itu pengalaman yang luar biasa. Saya waktu sekolah Alkitab hanya bawa 2 helai baju. Saya kan dari kampung, memang dari desa. Saya diusir oleh orang tua. Orang tua saya kan orang dukun, ya, seorang dukun. Mama saya Muslim, ya, madrasah. Saya diusir karena apa? Saya kenal Yesus, ya. Kamu orang kafir. Kamu ini sudah bagus-bagus punya agama, sekarang pindah jadi kafir. Dia kan nilai kalau orang Kristen orang kafir, ya. Saya diusir saudara. Sementara waktu saya ibadah begitu ya. Kalau saya ibadah itu curi-curi. Tunggu bapak saya lihat tidur atau kemana gitu. Saya nilok-nilok ya. Pokoknya dari perjalanan ke gereja itu 7 kilo saudara. Saya harus jalan kaki 7 kilo 3 jam. Jalan kaki 3 jam baru sampai tempat ibadah. Sekarang sedikit aja nih. Saudara kasih Tuhan, puji Tuhan. Ya, memang kampung banget. Ya, kembali. Terus mereka pada minta maaf. Maaf sis, ternyata Tuhan itu pakai ses ya. Saya benar-benar itulah yang selama ini saya lakukan. Makasih ya buat firman-Nya, menjadikan berkat dalam hidup saya. Maaf juga saya sudah menghina ses. Maklumlah orang-orang Surabaya kan orang cakep, cantik-cantik. Orang hanya sekolah Alkitab aja yang kayak kampungan semuanya. Karena modelnya memang benar sekolah Alkitab dulu kalau perempuan harus rambut panjang. Saya selama di Jakarta ini, saya melayani di Natuna itu baru tamat sekolah Alkitab karena saya diutus pengembalaan di Dabu Singkep. Nah, mulai saat itulah saudara, itu aja saya masih kampungan, ya masih kampung. Mulai saya di Natuna, tante rambutnya potong dikit biar agak wibawa sedikit. Ya sudah, saya kan sudah lepas dari sekolahan. Tidak jadi masalah. Kenapa saudara? Ya, tidak boleh potong karena rambut panjang adalah kemuliaan bagi wanita. Ya, itu prinsipnya Umi Ishak memang letterlek Alkitab. Ya, jadi dia pakai Alkitab ini. Ya, puji nama Tuhan. Jadi puji nama Tuhan saudara. Poinnya pada saat malam hari ini kita bersyukur. Natal adalah momen kita merayakan kemenangan di mana kita terlepas dari dosa sehingga kita diterima oleh Allah. Karena kita sudah dilepaskan oleh dosa, kita diterima oleh Allah. Kita diterima, kita bisa masuk langit baru, bumi baru nanti kalau kita selama di dunia, selama masih kasih kesempatan dari Tuhan, panjang umur hidup, melakukan mengerjakan keselamatan dengan rasa takut dan gentar. Ya. Saudara kasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan tundukkan kepala, singer, leader, boleh tampil ke depan. Kita akan nyanyi bersama-sama satu pujian.
sejauh timur dari barat. Kita renungkan firman Tuhan pada saat malam hari ini. Tuhan sudah memberi kemenangan kepada kita dari dosa dan kejahatan. Kita sudah diterima sebagai dan diperdamaikan dengan Allah, sehingga kita bisa mewarisi tanah air, yaitu surga, langit baru, bumi baru. Ingat juga, kita diberi kebebasan untuk bertanggung jawab atas hidup kita. Saudara yang kasih Tuhan, selagi Tuhan kasih kesempatan untuk kita hidup, ayo. Paulus juga katakan dalam kitab Efesus, pergunakanlah waktu yang ada. Efesus 5 ayat yang ke-16. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Dengan adanya hari-hari yang jahat, kuasa kegelapan merajalela. Dengan luar biasa dia bekerja, ingin melepaskan, ingin menjatuhkan, ingin merampas, ingin mencuri kemenangan yang sudah kita terima. Oleh sebab itu berhati-hatilah. Biarlah kita berjaga-jaga setiap saat, setiap waktu, setiap detik, supaya benar-benar kemenangan kita tidak digagalkan oleh apapun juga. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Jauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. Jauh timur dari barat, Tuhan telah membuang dosa-dosa kita. Dan Tuhan tidak pernah mengingat lagi setiap kesalahan dan dosa-dosa kita. Jauh ke dalam tubir laut, haleluya. Kau melemparkan dosaku. Amin, amin Tuhan. Tiada kau perhitungkan. Dia tidak pernah memperhitungkan kesalahan kita. Sebejat apapun kehidupan kita,
kita semua bahwa hari-hari ke depan bukan semakin baik, tapi kita ingat berjalan bersama Yesus kita berkemenangan. Haleluya. Kita siapkan korban persembahan kita yang kedua. Yesus jalan kebenaran. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau terlalu amat baik Bapa. Sebenarnya kami akan menjalankan korban persembahan. Bagi yang memberikan, Kau berkati dengan berlimpah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini hati kami. Biar kami selalu melekat kepada Bapa. Haleluya. Amin. Bagi yang bertugas silakan. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Kita beri haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya. Nanti pengumuman Bapak Gembala, silakan sekalian doa berkat. Ya, puji Tuhan ya. Sudah dengan firman Tuhan ya. Tuhan buat pengumuman ya. Perjamuan kasih nanti tanggal 5. Ya. Nanti kita kembali ketemu ya tahun depan ya, tahun depan tanggal 5 ya. Sekarang kan belum tahun depan ya kan. Tanggal 5 ya tahun depan ya kita kembali datang beribadah kepada Tuhan dalam ibadah baru ya minggu pertama. Nah nanti disertai dengan perjamuan kasih. Kalau Bapak Ibu dan Saudara yang mau bawa ya silakan ya, terserah apa aja ya yang mau dibawa. Kemudian nanti kita juga ada perjamuan suci ya, perjamuan suci karena itu minggu pertama kita akan ibadah ya. Lalu nanti diberikan kesempatan untuk bersaksi ya, atau kesaksian selama saudara ya disertai Tuhan 1 tahun ya. Ya. Biar kita berdoa supaya Tuhan menolong ya, kita boleh memberkati, kita boleh dapat jalani nanti tahun yang akan datang ya, 2025 ya. Kita percaya Tuhan akan membela kepada kita sekalipun ya ada banyak ya suara-suara
yang membingungkan, suara-suara yang menakutkan, tetapi ya kita punya pegangan yang kuat, yang tangguh, yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Ya, kita percayai bahwa Tuhan akan membela, memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat memasuki bahkan menjalani ya di tahun yang akan datang. Ya, puji Tuhan, kita juga berdoa buat rekan-rekan kita yang hari ini tidak hadir, buat saudara kita Hanwin, ya tadi dia sudah kontak, ya dia agak ya supaya minggu depan dia boleh kembali, ya. Kemudian juga buat ibu Tampu yang ada di Klender, ya, supaya ya Tuhan memberkati, menolong ibu Tina juga, ya sudah lama jadi tidak hadir, ya kita tahu kemarin kami ada besok, ya jumpa juga, ya katakan, ya dia janji dia mau hadir kembali, ya. Saya rasa tidak ada yang lain, ya. Mari kita berdiri bersama-sama, ya. Kita akhiri ibadah kita pada kesempatan malam ini. Terima kasih Yesusku. Tuhan, 2 hari ke depan kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kalau Tuhan sudah pimpin perjalanan kami di tahun 2024 ini, minggu yang terakhir ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan buat tahun ke depan ke dalam tangan daripada Tuhan. Kami percaya tuntunan Tuhan terus menuntun kami memasuki tahun 2025 nanti Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan akan membela kepada kami. Tuhan akan teguhkan iman kami untuk kami terus boleh berjalan masuk dalam tahun 2025 yang akan datang Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati kepada kami pada tahun yang akan datang nanti ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa buat rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang hari ini tidak hadir, Hanpin bersama dengan poponya, Ibu Tampu Bolon dan saudara Ibu Tina ya Tuhan. Biar Tuhan juga boleh memberkati untuk mereka semua. Tuhan menolong untuk mereka supaya minggu depan mereka boleh dapat datang bersama dengan kami memuliakan nama daripada Tuhan Yesus. Berkati buat WR Singer, musik, multimedia yang sudah melayani kami pada kesempatan malam ini Tuhan. Hamba-Mu yang sudah melayani
melayani juga Tuhan memberkati, terus beri kesehatan, pakai dengan kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, setiap rupiah-rupiah yang sudah kami bawa untuk pelayanan, Tuhan juga boleh memberkati sesuai dengan janji daripada Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan. Berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan daripada Tuhan. Tuhan terus boleh berkati akan bangsa kami Indonesia ini, diberikan hikmat akal budi roh takut akan Tuhan bagi presiden, wakil para menteri, pejabat tinggi di pusat sampai daerah. Untuk mereka atur Indonesia dengan baik, dengan ada roh takut kepada Tuhan. Indonesia boleh bebas untuk memuliakan nama Tuhan, diberkati bagi bangsa kami Indonesia ini. Sebentar Tuhan, kami akan kembali. Biar Tuhan tolong perjalanan kami. Kalau dekat jalan kaki, perlindungan Tuhan boleh menyertai bagi kami. Tuhan simpan kami sampai minggu depan kami boleh kembali datang memuliakan nama daripada-Mu ya Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu. Yang sakit mendapatkan kesembuhan, yang susah mendapatkan kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku dalam Tuhan, angkatlah hati kita, pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita dalam surga. Cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara mulai malam ini sampai Maranatha. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sudah berdoa kepada-Mu. Haleluya, amin. Bapa terima kasih. Bapa.